Hasan Basri, Bapak Kepala Desa seperjuangan di bidang Istiharul Quran yang program pada tahun 80-an, yaitu program membumikan Al-Quran dan memasyarakatkan Al-Quran yang disebar ke seluruh pelosok Nusantara melalui khatmul Quran, melalui simaan Al-Quran, melalui musabaqah tilawatil Quran dan lain sebagainya, yang semoga ini semua selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu wali santri, para ibu nyai yang semuanya semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam semoga tersampaikan kepada Hadratur Rasul yang kita berikan kado sholawat berupa Al-Quran. Di setiap kali kita membaca Al-Quran pasti diawali ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kado sholawat kita kepada Hadratur Rasul, dan juga kado kita kepada orang tua kita, para sesepuh kita, para guru-guru kita yang memberikan arahan sampai kita mendapatkan hidayah dari Allah dan mengambil program tahfidz untuk menjadikan kita sebagai warga yang menampakkan bela negara Republik Indonesia tercinta ini. Kita senantiasa menunjukkan bela negara ini dengan doa kita, bela negara kita ini dengan akhlak mulia kita. Coba kalau negara rakyatnya gak berakhlak kan gak tadi negara kan gitu. Coba upamane akeh sepeda hilang karena rakyatnya gak berakhlak kan gak tadi negara gitu. Lah kita dengan akhlak mulia, kita dengan doa, rajin jamaah, kita dengan kerja yang sesuai dengan tata cara, ini adalah merupakan bela negara yang teramat mulia. Sama halnya juga warga negara punya hak politik. Politik ini tata cara untuk mengatur masyarakat, tata cara untuk mengatur keluarga di dalam bernegara. Ini namanya politik. Nah, kita ini adalah melaksanakan politik kita dengan ilmu dan akhlak. Dengan apa? Dengan pendidikan. Pendidikan ini kalau kita tidak menitik beratkan Pancasila, Pancasila sila pertama, pasti kita ini melakukan kebaikan sebatas bila tidak ditakut-takuti oleh yang menakut-nakuti. Nah, kalau kita ini sebagai warga Indonesia mengamalkan sila pertama, sila ketuhanan. Apapun yang kita lakukan, kita merasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sila ketuhanan yang kita laksanakan sebagai warga negara Indonesia. Sila ketuhanan adalah sila religius. Nah, seperti kita mau makan, berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Di dalam kita sebagai warga negara berbangsa Indonesia adalah kita ini menjalankan sila pertama, selalu menyandarkan diri kepada Gusti Allah. Dan manusia ini tidak bisa memungkiri hatinya tidak bertuhan. Meskipun orang komunis tidak percaya Tuhan, ketika kepepet susah mesti mengatakan oh my god, ya ampun, ya Tuhan, pasti. Oleh karena itu
apapun dalam ilmu tauhid itu Allah itu wujudu keadamihi ya. Bisa dibuktikan, bisa setiap orang membuat apapun itu pasti diawali dari satu titik nuktah wahidah. Nah niku berarti kita ini selalu berketuhanan. Lah Tuhan niki menurunkan ilmu petunjuk untuk manusia inggih menika Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan kepada kita ini punya banyak sisi, punya banyak fungsi. Kemujizatan Al-Qur'an yang menyebar di antara kita, yang diprogramakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah terciptanya pribadi muslim insan kamil hamilul Quran lafdzon wa ma'nan wa amalan. Jadi membawa Al-Quran, hamilul Quran ini derajatnya di atas dari hafidil Quran. Jadi Al-Qurannya betul-betul dijiwai. Nah tahapannya pertama dari membaca agar ada kemudahan. Apa yang bisa kita dapatkan? Inggih menika pembiasaan. Pembiasaan ini perlu tahapan-tahapan untuk mengurangi beban oleh ngapal Al-Quran ini ben gak angel. Maka ada namanya wiridan. Tunggale nek saniki kan gak enek lagu yang ngono nggih. Biyen niku lagu nyanyian kan mesti situk sampai suwi baru muncul lagu maneh sampai wong sak Indonesia apal kabeh. Tunggale tahun 75-an wong yang sawah, wong yang kiai mesti nyanyian begadang jangan begadang. Kok wae sak anu apal kabeh nggih. Apakah dia menghafalkan? Boten, karena telinganya itu konsumtif, diputar nonggone speaker sana sini, jadi tanpa disadari menjadi nyanyian suara hati, apal dengan sendirinya. Contohnya malih nek biyen niki kajenge sembahyang kan enten pujian biyen niku kan apa yang diajarkan oleh kiai semata. Lan saniki pujian gak karuan ujung, gak karuan warnane. Sampai-sampai karena orang ini apal tidak tahu tulisannya. Sing wakil niku kan sholawat nariyah nggih. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Sulawesi Selatan. Krana gak roh tulisane, dadine keliru gak iso dibenerno. Nah niki. Oleh karena itu di Hamalatul Quran niki menggunakan metodologi namine habituasi. Habitat niki kan pangonan kelompok PT tok. Nah niki niku namine habitat. PT niki iso lemu-lemu kabeh bila mana tenggene habitate. Nanggone PT niku enek rayape, enek pakanane. Lan koncone PT tok gak enek garangane, titike lemu bisa bertumbuh kembang dengan baik. Al-Quran bagaimana dihafalkan ini mudah, bisa tumbuh kembang di dada pelajar, maka dibuatkan habitat Hamalatul Quran, habituasi, penghabitatan. Oleh karena itu dibuatkan, disusun madrasah Al-Quran yang terbireng. Al-Quran yang dimadrasahkan, Al-Quran yang dikurikulumkan. Nah, karena Hamalatul Quran niki sebagai tindak lanjut dari Madrasatul Quran Tebu Ireng. Madrasatul Quran Tebu Ireng niki adalah memadrasahkan Al-Quran. Al-Quran yang dimadrasahkan, jadi mempunyai kurikulum silabus. Di situ motonya Hamil Quran lafdzon wa maknan wa amalan. Pesantren yang lahir dari Madrasatul Quran namanya Hamalatul Quran. Maka
memperjelas, merinci kurikulum silabus yang ada di Madrasatul Quran. Di Madrasatul Quran enten namine niki muraqabah. Muraqabah itu pendampingan, membaca 5 juz dari jam 7 sampai jam 11. Tapi ini diwaca dhewe-dhewe sehingga santri niki sing bohong sampai sing temenan akeh sing bohong, ngajine pura-pura. Padahal selalu disampaikan oleh Kiai Sakir niku, para santri, kalau kalian ngajinya pura-pura maka hafal Quran pura-pura. Kalau kalian ngajinya sungguhan maka akan menjadi hafal Quran yang sungguhan. Namanya anak. Yang penting bagaimana tidak diseneni oleh pengurus gitu aja. Kemudian itu juga menjadi pakem di Hamalatul Quran. Di Hamalatul Quran ada salah satu santri itu laporan kepada orang tuanya. Ini menika putrane Pak Dr. Husnul Hakim, penulis tafsir aktual Departemen Agama, lapor kepada orang tuanya, bah teman-teman itu kalau ngaji pada bohong semua. Lah terus apa yang gimana? Saya juga bohong gitu. Lah terus ditangkap cerita panjang itu, akhirnya Pak Kiai Husnul ini mendatangi saya dengan Ustadz Faik, dipanggil saya dan Ustadz Faik terus Kang Ujes waktu itu, dijak ngomong-ngomong gimana kalau muraqabah itu membaca bareng-bareng dipandu oleh imamnya, pemandu. Alasannya apa? Fa iza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana thumma inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi qur'ana. Awalnya kan la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bihi. Nah, bagaimana? Terus lah mulai waktu itulah muraqabah pagi ini kita bagi seperti jam pelajaran 5 juz mulai jam 7 sampai pagi menggunakan ngikuti murotal Syekh Mahmud Khalil Al-Khusori. Maka yang didapatkan pertama mendapatkan refleksitas bacaan Al-Quran yang fasih, memenuhi standar qiraah muwahadah dengan majais panjang, dengan menggunakan bacaan-bacaan yang disepakati di musabaqah tilawatil Quran. Alhamdulillah bisa dikopi oleh berbagai lembaga, bisa dimasukkan sebagai kurikulum di sekolahan. Ada sekolahan yang memberi nama kalau di Hamalatul Quran itu muraqabah, tapi di sekolahan diberi nama GMBS, GMBB, guru murid baca bersama, ada yang memberi nama gitu. Bapak Ibu, tenggene sekolahan-sekolahan yang berbasis minhum niki mengkopi tenggene Hamalatul Quran, ngirim guru-guru sing nom-nom niku tenggene belajar tenggene Ustadz Faik, dikopi dibawa pulang kados tenggene Hidayatullah Al-Falah niki GMBB Al-Quran ngoten. Lah, kula takoni apa GMBB? Guru murid baca bersama. Lagi muraqabah dilih jenenge. Kalau Al-Quran itu karena di apa itu untuk penggunaan bos tidak diperkenankan, nggak boleh. Jadi diberi nama GMBB Al-Quran ngono. Karena ada Al-Quran hadis, enek Quran dan nopo ngoten. Nah, itu dikai
GMBB Al-Quran baca bersama-sama. Ngoten. Lah, yang kita pahami adalah ketika Al-Quran dibaca dan khatam itu malaikat 60.000 turun untuk beristighfar kepada pembaca dan orang yang ada di lingkungan itu. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, selama ini Hamalatul Quran membangun kerjasama dengan berbagai wali santri, baik wali asuh maupun wali kandung atau Abah Komari. Ini wali santri, wali asuh, Yai Nur, juga Yai Hasan, juga wali kandung, juga wali asuh, membangun sinergi. Ingkang dalam bahas adalah sejarah latar belakang berdirinya Madrasatul Quran. Cita-cita luhur Hadratus Syekh Madrasatul Quran didirikan yang semula namanya itu Madrasah Hufadzil Quran, terus menjadi Madrasatul Quran, dicetak untuk ngeriadoi pondok. Terus sholat tahajud yang kita lakukan dengan makro setengah juz ini dulu di Madrasatul Quran diberi nama sholat roti. Saking kepinginnya Pak Yai niki tahajud ini bisa berlangsung terus istiqomah. Nek mari sholat dibumi roti mbak wedang kopi, sehingga karena pada waktu itu harga nilai kopi dan wedang kopi roti itu sangat berharga, sehingga menjadi bahasa napa jenenge sing guyonan usolli sunatan roti wal kopi rakaataini lillahi ta'ala ngoten. Lah ketika malam Jumat, sore-sore keranten kalau buyar tahajud itu dikai sego bungkusan, sego lodeh, kadang sego pecel. Niku sing adang bunyai dhewe, ya napa saking kepingine nggih. Bunyai adang dhewe masakno santri. Niku daleme Pak Yai ngene Jombang Stasiun digawe yang tebireng. Jadi nek sore ngeten niki kemis santri padha guyonan usolli sunatan nasi bungkusane rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar ngoten. Lah itulah Madrasatul Quran didirikan untuk ngeriadoi pondok pesantren Tebireng. Berkembang nggone gak muat pindah tekok nggone atas jeding, pindah yang komplek B sebelah makom, salajeng pindah teng daleme Pak Wahid Gus Dur, salajeng pindah ngene etan nembong. Dan kurikulum Hamalatul Quran adalah kurikulum riyadhah dadose untuk mendapatkan barokah khatam. Maka kurikulum itu kita jalankan untuk mendapatkan fadilah Al-Quran. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, cerita halal bihalal niki rumiyin dimulai dari berapa tahun yang lalu Kang Faik di Desa Pulo nggih. Pulo daerah Putih Puger napa Gumuk Mas. Gumuk Mas. Halal bihalal ketemu terus membangun ya napa enake Hamalatul Quran niki. Kiai-kiai sing dadi wali santri ngirim santri-santri ngene Jombang ini enake gimana, akhirnya berkembang ngoten ngantos semanten niki kita menghasilkan generasi-generasi hufat yang bisa bermanfaat untuk daerahnya masing-masing. Salajeng halal bihalal peristiwa Sawal niki adalah kiai-kiai Indonesia niki mengikuti jejak susai Nabiullah Yakub alaihi salam. Krono susai innama asku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Susai Nabiullah Yakub kangen ambek putrane, dan putrane sing bendeng ceweng. Nabi Yusuf dicemplungno sumur sampai dadi perdana menteri. Peristiwa pada tanggal 1 Syawal dulur-dulure Nabi Yusuf ini ketemu kabeh, kecilik kabeh nangis. Qalu a'innaka la anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadza akhi. Setelah ketemu Nabi Yusuf niki tidak memberikan balasan atas nakale dulur-dulure, akan tetapi mengadakan sepuro-sepuroan. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
Asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Dulure kuwabe nglumpuh ketemu nyanggo Nabi Yakub. Ya abana astaghfir lana dzunubana innakunna khotiin. Tenggene perkumpulan niki datang tenggene tiang sepuh njaluk sepuro sampai meminta orang tua menjalukno sepuro nyanggone Gusti Allah. Pada hari ini kula sebagai pengasuh Hamalatul Quran tentunya kali panjenengan sedaya para wali asuh, wali kandung niki mesti enten kesalahan. Kula sing gelem ngrasani pondok-pondok sing ada iki kadang-kadang ada perselisihan. Nah, oleh karena itu sengaja kita buat berkumpul niki di antara panjenengan semua, di antara wali santri sing kepengin besanan monggo ini kalau besan nggih. Ketemu tadi besanan alhamdulillah ngoten. Kemudian koneksi antar lembaga muga-muga sedaya niki wonten guna lan manfaatipun pada hari ini. Nopo kemawon ingkang panjenengan perbuat kelintu sengaja maupun tidak sengaja dateng kawula, kula sampun bersedia memaafkan panjenengan sedaya. Mekaten ugi kula menawi wonten punapa ingkang kirang prayogi kesalahan dalam waktu 1 tahun niki, kula atas nami pengasuh juga pengurus menawi putraan panjenengan sing melanggar napa kadang diseplok pengurus nopo kalau mewakili nyuwun agunge pangabsami kita kembali fitrah malih. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu wal alimul hakim. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun agunge pangabsami mugi kita kembali fitri, kita kembali suci malih mboten wonten duka dan dendam, mboten wonten duraka lan dosa dateng di antara kula panjenengan sedaya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.